Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana dari kelas MB 4901 akan mempresentasikan tugas besar UTS dengan judul Dilema Sang Arsitek Muda dalam Perspektif Agama Islam. Pada studi kasus ini diceritakan seorang arsitek muda bernama Farhan yang mengalami krisis identitas di tengah kesuksesan karirnya. Dari kisah tersebut, kita dapat mengkaji berbagai permasalahan dari sudut pandang ajaran agama Islam. Permasalahan pertama yang kita temukan adalah krisis identitas dengan hampaan hidup yang dialami oleh Farhan. Meskipun ia sukses secara materi, ia juga merasa hidupnya itu kosong. Dalam Islam, hal ini terjadi karena manusia menjauh dari tujuan utama penciptanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya mencari kesuksesan dunia, tetapi juga beribadah kepada Allah. Tanpa itu, manusia akan kehilangan arah dan makna hidup. Di permasalahan kedua adalah proses Farhan dalam menemukan kembali keyakinan atau tauhid. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan yang ini diatur oleh pencipta. Ini sejalan dengan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 disebutkan, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Tauhid menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim karena memberikan arah, tujuan, dan makna hidup yang jelas. Selanjutnya, Farhan mulai memperbaiki dirinya dengan menjalankan sholat dan gemar bersedekah. Dalam Quran Surah Ar-Rod ayat 28 dijelaskan, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang." Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya berdampak pada hubungan dengan Allah, tetapi juga pada sosial dan sesama manusia. Permasalahan berikutnya adalah dilema etika dalam pekerjaan. Farhan dihadapkan pada proyek yang secara fungsi diragukan dalam perspektif agama. Dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan haram harus dihindari. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Para ulama juga sepakat bahwa pekerjaan yang mendukung kemaksiatan hukumnya haram. Oleh karena itu, Farhan berhati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan jika harus mengorbankan kepentingan duniawi. Dalam menghadapi dilema tersebut, Farhan mencari dasar hukum dari Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 59, "Taatilah Allah dan Rasul serta ulil amri di antara kamu." Langkah ini Farhan menunjukkan bahwa ia menggunakan metode yang benar dalam Islam, yaitu merujuk pada sumber hukum utama sebelum mengambil keputusan. Permasalahan terakhir adalah konflik antara karyawan yang berbeda keyakinan terkait penggunaan ruang ibadah. Dalam Islam, toleransi sangat dijunjung tinggi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, "Untuk agamamu, untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Selain itu, dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 disebutkan bahwa sesama muslim adalah saudara. Sebagaimana pemimpin, Farhan harus bersikap adil, menghormati perbedaan, serta menjaga keharmonisan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, manusia membutuhkan nilai spiritual untuk menemukan makna hidup. Yang kedua, tauhid menjadi dasar utama dalam menjalankan kehidupan. Dan yang ketiga, ibadah dan akhlak membawa ketenangan dan keseimbangan hidup. Keempat, seorang muslim harus berpegang teguh pada prinsip halal dan haram dalam pekerjaan. Dan terakhir, toleransi harus dijalankan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.